hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu judul yaitu firman Tuhan adalah kekuatan terbesar. Amin. Firman Tuhan adalah kekuatan terbesar. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kekuatan yang terbesar. Nah, saudara, kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah jika hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. Jadi, kalau mau hidup kita kuat, atau kekuatan terbesar dalam hidup kita ini adalah jika hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. Nah, itu kita pasti kuat. Amin. Amin. Iya. Karena tidak ada manusia yang kuat. Kita semua punya keterbatasan. Tubuh kita terbatas, umur kita terbatas, bahkan kondisi kita ini hukumnya kemerosotan gitu ya. Tidak ada manusia yang semakin tua semakin kuat, enggak ya, itu pasti semakin merosot. Nah, tetapi kekuatan terbesar yang saya katakan tadi di dalam hidup ini adalah jika hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. Yes, gitu. Amin. Jadi kita harus sejalan sama firman Tuhan baru kita kuat. Iya. Kalau kita nggak sejalan dengan firman Tuhan, kita nggak kuat. Iya, itu sederhana sekali. Ya, kita nggak kuat. Ya, nah, sebagai orang mungkin berkata, bukankah firman Tuhan itu hanya sebuah buku atau Alkitab? Banyak orang berkata seperti itu. Ya, kekuatan mana ada di dalam akan buku itu? Nah, saudara, jawab saya adalah firman Tuhan memang kekuatan terbesar hidup kita. Ada berapa contoh ya? Daud berkata, aku menyimpan janji-janjimu di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Berarti kalau kita atau hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan hidup ya atau mendukakan akan Tuhan gitu. Karena Daud berkata, kalau aku menyimpan janji-janjimu di dalam hatiku, aku tidak akan berdosa kepadamu. Amin. Nah, ini ya. Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang tua gak bisa menjaga akan anaknya untuk hidup dalam kebenaran, atau siapapun untuk menjaga seseorang untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kita harus menyimpan akan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita pasti hidup di dalam kebenaran. Nah, di situ sebenarnya sumber kekuatan kita. Amin. Iya. Jadi saya ulangi lagi, kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah jika hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. Itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Kalau nggak sejalan, kita nggak kuat. Gitu. Iya, saudara. Nanti saya akan sampaikan Tuhan Yesus saja digoda atau ada cobaan, kan begitu, ya kan? Apalagi kita nih manusia, ya. Jadi kita nggak bisa keberatan. Tuhan, kenapa pencobaan begitu berat? Kenapa digoda seperti ini? Dan Tuhan udah lebih dulu mengalami hal yang seperti itu, ya. Jadi saudara, mengapa firman Tuhan disebut sebagai kekuatan terbesar ya dalam hidup kita? Kita lihat 1 Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau kita memberikan hidup kita sejalan dengan firman, berarti hidup kita ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Alkitab mengatakan, aku ada di dalam engkau ya, dan engkau ada di dalam aku. Alkitab mengatakan kalau kita bersama dengan Allah, maka siapa lawan kita? Amin. Nah, itu sebenarnya kekuatan kita. Itu sebenarnya ya yang kita perlukan di hari-hari ini. Ya. Nah, yang pertama, saudara, karena firman Tuhan adalah cermin.
Nah itu, katakan sama-sama, firman Tuhan adalah cermin. Iya, cermin tuh firman Tuhan. Ya, ada ayatnya. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi, firman Tuhan itu cermin. Nah, ketika kita berdiri di depan cermin, maka kita akan melihat apa yang masih kurang gitu. Saya yakin semua sebelum kita doa pagi ini dan dengarkan firman kan sempat cermin ya. Gitu ya, sempat cermin gitu. Apa yang kurang di rambutnya kan begitu ya. Apa yang kurang di wajahnya, dandanannya, bahkan penampilannya kan begitu. Itu cermin. Ya gitu ya. Tetapi sekaligus kita juga akan melihat apakah semuanya sudah beres, ya baik dan siap untuk apa? Kita melangkah, kita datang beribadah. Nggak mungkin kita datang dengan keadaan yang ya saudara, dalam keadaan yang mukanya nggak belepotan, mukanya belepotan, ya bajunya tidak menghormati Tuhan dan sebagainya. Nah itu cermin. Baru kita melangkah, ya kan? Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Perhatikan saudara perkataan saya. Kita akan tahu di mana dosa kita. Gitu. Jadi kalau orang itu cermin kepada firman, ya suka baca Alkitab, suka merenungkan firman, dia tahu bahwa dosanya ada di mana gitu. Sederhana sekali sebenarnya. Gitu. Makanya banyak orang itu yang tidak tahu diri, banyak orang juga yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena apa? Karena dia tidak pernah baca firman. Nah, firman itu adalah cermin gitu, Pak Tatas. Jadi kalau Pak Tatas sering baca firman Tuhan, ya kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam sesuai dengan perkataan firman, maka kita tahu, wah salah saya di sini nih. Gitu. Salah saya di sini. Itu, ya. Kelemahan saya di sini, ya, kesalahan dan kekurangan saya di situ. Bahkan kita akan tahu mengapa kita diizinkan Tuhan menghadapi suatu masalah itu. Kalau kita bercermin kepada firman Tuhan. Amin. Gitu. Jadi jangan lupa sering baca dan menjadi kesukaan kita tuh baca firman Tuhan. Ya. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam gitu. Jadi kita terus merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, maka kita tahu tuh, ya, saya ulangi lagi, di mana dosa kita, di mana kelemahan kita, di mana kesalahan dan kekurangan kita. Bahkan kita akan tahu mengapa kita diizinkan Tuhan menghadapi suatu masalah. Kenapa? Karena firman Tuhan. Kita tahu, oh seperti ini, oh seperti itu. Jadi orang tidak cepat putus asa dan lemah. Karena apa? Dia tahu, oh seperti inilah hidup saya. Makanya sebelum kita berkumpul pagi ini kita bercermin, termasuk saya nih. Ya, istri saya tadi bilang apa? Kamu harus pakai baju dalam gitu. Nah, itu. Karena dia lihat saya tuh. Karena apa saya pakai baju ini? Karena saya belum bercermin. Setelah saya pakai baju dalam, saya cermin, oh betul ya, sopan lebih baik. Gitu. Jadi Alkitab itu adalah cermin, firman Tuhan itu adalah cermin. Jadi kita harus ya sering dan menjadi kesukaan kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, tapi ada juga orang tuh keterlaluan sekali, udah baca Alkitab, udah ngerti Alkitab ya. Bahkan sebelum pendeta udah ngomong, dia tahu Alkitab akan dia baca di sini nih. Tapi orangnya nggak lakukan firman Tuhan, nah itu kurang ajar dia kalau begitu. Ya, gitu ya. Jadi kita mau sama-sama mengerti di mana kita punya kesalahan karena firman Tuhan, ya. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin.
Jadi sangat bagus tuh kalau kita baca Alkitab. Sangat bagus, ya. Jadi kalau bisa, mari saya dorong saudara, bahkan saya berharap jangan sampai melewatkan satu hari Anda harus baca Alkitab. Anda harus baca Alkitab. Anda harus baca Alkitab. Kalau bisa paksakan dirimu baca Alkitab. Ya, paksakan dirimu baca Alkitab. Saya kalau dengar istri saya maksa cucu saya baca Alkitab, sampai cucu saya bernapas panjang. Aduh, baca Alkitab lagi. Oh, udah. Iya. Dia bilang, "Abe, baca Alkitab." Oma udah kirimin. Baca dari ayat ini sampai aja dia berkata, "Oma, ayatnya banyak." Baca. Dia paling suka kalau ayatnya sedikit. Baru yang paling parahnya, omanya bilang apa? Apa yang kamu baca di situ, ya, kamu harus jelasin sama oma apa artinya. Waduh, itu lebih berat lagi. Sampai dia nggak duduk di kursi, tapi dia langsung tidur di kursi gitu. Iya. Karena kalau nggak begitu, ya, sampai dia bisa mengerti begini, ya kan? Ya. Saya lagi kerja sesuatu, artinya agak bingung gitu. Ya, tiba-tiba dia berkata gini, "Opa, jangan takut, Opa. Tenang." Lo bayangin, karena gara-gara baca Alkitab. Iya. Kalau dia nggak baca Alkitab pasti bilang, "Opa ini kok begitu?" dan sebagainya. Dia berkata, "Tenang, Opa. Tenang." Iya. Jadi saya yakin, saudara, bahwa kalau kita nggak melatih diri kita baca Alkitab, susah. Ya, ada seorang yang saya kenal, ya. Dia rajin sekolah minggu, ya. Pada saat dia besar, ya, dan harus memberikan satu keputusan, dan keputusan ini fatal, ya. Akibatnya neraka atau surga, gitu. Dan orang ini, saudara, sebenarnya waktu dewasa dia jarang sekali baca Alkitab, bahkan masuk gereja, ya, mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali, gitu. Itu pun diajak orang tuanya. Tapi dasarnya belajar di waktu kecil di sekolah minggu. Firman Tuhan itu udah mendarat, mematok akan hidupnya, maka itu Roh Kudus akan bicara kepadanya bahwa ini nggak benar, ini neraka, ini surga, gitu. Amin. Amin. Jadi Alkitab itu, firman Tuhan itu luar biasa, gitu, ya. Jadi saya bacakan sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi kalau kita baca Alkitab, yang saya katakan tadi di atas itu, saudara, di mana dosa kita, di mana kelemahan kita, di mana kesalahan dan kekurangan kita. Bahkan kita tahu mengapa kita diizinkan Tuhan menghadapi ujian atau masalah. Di mana? Karena Alkitab mengatakan bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah harusnya bagusnya Alkitab. Amin. Iya, jadi jangan malas baca Alkitab. Iya, jangan malas baca Alkitab, ya. Nah, yang kedua, firman itu adalah pedang. Nah, jadi bukan hanya cermin tapi pedang. Iya, pedang, ya. Bicara pedang berarti bicara senjata untuk melawan musuh. Itulah firman Tuhan, itulah sebabnya waktu iblis datang, saudara, menghadap Yesus untuk mencobai dia, kan begitu? Yang saya katakan tadi, ya. Yesus hanya berkata ada tertulis, betul kan? Ada tertulis. Lalu setan pergi lagi, lalu datang lagi. Yesus tetap berkata ada tertulis, gitu. Apa itu? Itu adalah firman. Ya. Nah, lalu setan mulai menggunakan ayat. Wah, setan juga tuh pintar menggunakan ayat, gitu, ya. Bukankah firman Tuhan berkata begini tuh, kalau engkau jatuh maka engkau tidak akan, ya, sampai tergeletak, maka Bapa di sorga akan mengirim untuk menopang akan engkau, ya kan? Cerita Alkitab seperti itu. Kembali Yesus hanya berkata ada tertulis jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, kan begitu. Amin. Jadi bagusnya, saudara, saya katakan tadi adalah firman itu adalah kekuatan terbesar dalam hidup kita. Ya, yang pertama dia cermin, jadi kita bisa mengerti, gitu. Jadi kalau orang percaya semua begini asik begitu, ya kan?
Iya, jadi tahu gitu. Jadi orangnya nggak cepat lemah dan putus asa karena dia paham gitu. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kan gitu. Jadi kalau orang yang nggak pernah baca Alkitab nggak mengerti ya susah, ya susah saudara ya. Tuhan Yesus saja pakai firman Allah waktu setelah dibaptis, setelah itu dia naik ke padang gurun ya, akan dicobai, digoda oleh iblis. Nah apalagi kita. Ya, jadi yang pertama tadi firman itu cermin, yang kedua adalah pedang, ya. Nah, firman Tuhan adalah pedang. Ketika setan mulai datang dengan konsep-konsep untuk melemahkan iman kita, maka kita menghadapinya dengan firman Tuhan atau pedang, dan kita merebut kemenangan pastinya. Jadi jangan memakai kekuatan sendiri. Nah, tetapi ini saya garis bawah nih, ya. Ada satu cerita dan ini nyata, ya, di satu gereja. Ada seorang yang kerasukan setan. Lalu ada beberapa pendeta atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan mendoakan. Udah naikkan nyanyi, ya berkali-kali, terus udah berbahasa roh, udah tengking itu, ya setan di dalam orang itu karena lagi manifestasi, tetapi tidak terjadi sesuatu. Malahan setan itu ketawa, gitu kan. Memakai tubuh orang itu. Dia berkata, siapa kamu? Ya, diejek lah. Nah, seorang hamba Tuhan yang datang, dia pikir ada apa nih di gereja? Ya. Lalu dia tanya ada apa? Oh, ada orang pelepasan tapi dari tadi ini nggak lepas-lepas, udah didoakan, ya kan? Lalu pendeta ini datang, dia berkata permisi, dia liatin tuh orang, dia berkata stop. Gitu. Lalu apa? Orang setan itu di dalam orang itu langsung berhenti. Lalu berkata, jangan. Lo bayangin. Dia cuma ngomong, aku perintahkan setiap roh yang bukan daripada Roh Kudus dalam orang ini udah ditebus. Darah Yesus. Diusir popok, minggat. Wow, lepas tuh. Nah, yang tadi banyak orang doakan kok nggak terjadi. Jadi begini maksudnya. Ya boleh kita ya mengatakan firman Tuhan, menghafal tuh Alkitab, tapi kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita nggak ada kuasanya gitu. Ya gitu. Jadi kita harus hidup kudus dulu. Ya, letak kekudusan terjadi, hidup benar, merendahkan diri kepada kebenaran, dan kita berjuang untuk bahkan nekat hidup dalam kekudusan, lalu kita ucapkan itu firman, itu terjadi. Amin. Iya. Karena nggak mungkin orang yang berdosa hidupnya udah suka mengkhianati Tuhan, lalu dia ucapkan firman Tuhan, lalu terjadi, lalu ada orang hidupnya kudus, betul-betul menderita karena kebenaran, dia pasung dirinya dengan kebenaran, dia borgol dirinya dengan kebenaran, dia pagari dirinya untuk lakukan akan kebenaran. Apa yang dia ucapkan itu terjadi kok sama. Wah ini nggak benar itu. Jelas ya? Nggak benar. Jadi mari sama-sama. Jadi kalau kita mau terjadi sesuatu, saya yakin kita perlu hidup dalam kebenaran. Lalu kita ucapkan tuh. Nah kejadian itu saudara, saya memang nggak lihat langsung, tetapi saya diceritakan kepada orang yang saya bisa percaya. Jadi hamba Tuhan dan berapa pelayan Tuhan itu bagian pelepasan, misalnya doakan orang itu kok nggak terjadi apa-apa. Hamba Tuhan ini datang dengan santainya, dia berkata, diam. Gitu. Iya. Jadi mari sama-sama kita, jadi bukan hanya kita tahu akan kebenaran, bahkan kita bisa menghafal, tetapi biar kita hidupi, amin. Itu karena firman Tuhan adalah pedang. Pedang. Katakan sama-sama pedang. Iya kan? Pedang. Iya, pedang itu dipakai untuk melawan musuh berperang. Jadi makanya Alkitab mengatakan ya musuh kita kan bukan darah dan daging, tapi penguasa roh-roh jahat di udara gitu ya. Dan yang siapa bisa mengalahkan dunia? Ya iman kita. Itu adalah firman Tuhan. Ya nggak ada yang lain. Nah yang ketiga saudara, firman Tuhan adalah air kehidupan. Iya, air kehidupan.
Firman Tuhan menyegarkan sekaligus membersihkan segala, saya tulis di sini, kerat-kerat dosa, segala kejahatan di hati dan di pikiran kita. Ya. Waktu firman Tuhan mulai menjamah pikiran kita, dibersihkannya dan disegarkannya jiwa kita sehingga kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi luar biasa tuh kalau kita baca firman Tuhan. Contoh saya bacakan firman Tuhan ya saudara. Ya, ini salah satunya. Ini luar biasa sekali. Ya, ini dia. Mazmur, lihat yang saya ulangi lagi tadi ya. Pasal pertama. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kan ayat ini artinya luar biasa sekali. Arti rohaninya. Waduh, kalau kita baca tuh menyegarkan hati. Berarti saya berbahagia, atau dalam bahasa aslinya diberkatilah saya, di blessing gitu ya. Yang tidak menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu kan jelas, dia tahu kebenaran tapi dia tidak lakukan. Nah, orang seperti ini kalau nasihati kita, kita dengarlah tapi jangan lakukan. Karena dia saja nggak hidupi firman, baru mau nasihati orang gitu. Ini seger nih hati kita nih, gitu kan ya Bobo ya? Iya, seger. Oh, berarti kita harus cari orang yang benar. Bukan berarti 100% benar. Ya, kita juga pasti lihat. Ya kan gitu. Amin. Iya. Lalu ayat 2, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Waduh. Berarti kita perlu dekat dengan orang yang kesukaannya firman Tuhan. Nah, kalau kesukaannya narkoba, ya, kesukaannya hal-hal duniawi, engkau dekat dengan orang itu, engkau bergaul dengan orang itu, jadilah hidupmu seperti itu. Gitu. Ini penghiburan, makanya Alkitab itu atau firman Tuhan itu, ya saudara, adalah air yang hidup gitu. Enak, bagus. Terus apa lagi nih, ya? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waduh, seneng nih. Wah, berarti kalau saya hidup benar, kalau saya sungguh-sungguh, rintangan pasti ada, cobaan, godaan pasti ada, tapi Roh Kudus pasti menolong. Kita mau menderita untuk kebenaran, berarti apa yang kata firman ini bisa terjadi. Amin. Nah, itu bisa menyegarkan hati kita. Amin. Jadi itu luar biasa gitu. Jangan lupa ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kalau boleh setelah baca firman Tuhan jangan sampai di situ. Itu terus bisa mengiang-ngiang nih di dalam jiwa kita. Terus ya. Karena begini saudara, iblis itu kalau Anda buka pintu dia masuk tuh. Jadi kalau bisa hidupmu tiap hari betul-betul ada dalam hadirat Tuhan. Iya kan? Hubungan kita sama Tuhan gitu. Memang kita perlu doa seperti hari ini, doa khusus, waktu disiapkan khusus yang terbaik. Tetapi setelah itu tetap kita berhubungan sama Tuhan. Contoh misalnya suami istri, ada kan waktu-waktu khusus mereka bisa berhubungan suami istri. Ada waktu khusus, ya, waktu-waktu mereka kesepakati bersama. Tapi setelah itu apakah sudah tidak berhubungan? Tetap berhubungan. Amin. Tetap berhubungan gitu ya. Jadi mari sama-sama setelah kita doa ini pagi ini, tetap kita berhubungan sama Tuhan, ya kan? Tiba-tiba mau pikiran yang gak benar, udah darah Yesus. Tiba-tiba mau ngomong yang gak benar, enggak, ubah lagi deh perkataan dan sebagainya, ya kan? Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Puji Tuhan. Lalu apa lagi nih yang terakhir? Karena firman Tuhan adalah peta jalan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu peta. Katakan sama-sama peta. Iya, jalan dalam hidup kita itu firman. Yang pertama cermin ya. Oke, yang kedua adalah pedang. Ya, yang ketiga adalah air yang hidup. Nah, yang keempat adalah peta jalan hidup kita. Nah, ini firman ini peta, ya. Nah, lewat firman Tuhan kita akan mengerti jalan yang harus kita tempuh, sekaligus juga kita mengerti hal-hal yang harus kita hindari. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita
rajin baca Alkitab, kita mengerti, kita dituntun ke sini nih. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Amin? Iya gitu. Nah, kita tanya, kalau ada orang, ya dia udah berdosa, dia menyesal, lalu dia minta dipulihkan oleh Tuhan. Ditanya, gimana? Rajin baca Alkitab enggak? Enggak. Gitu kan. Tanya aja gitu. Ya. Kenapa bisa salah? Ya melanggar Alkitab, melanggar firman Tuhan. Ya kan begitu. Iya. Tidak ada orang berkata gini, aku tetap lakukan kebenaran. Loh, tapi dia salah hidupnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu ya, Po ya? Nggak mungkin. Tapi kalau dia lakukan kebenaran firman Tuhan, ini adalah ya peta jalan dalam hidup kita, maka kita juga akan nyampe kepada tujuan. Ya kan begitu, ya. Nah, apalagi inilah peta jalan yang menuntun kita untuk berjalan sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Itu adalah firman Allah. Jadi mari sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita nggak bisa malas lagi ya. Kita harus rajin baca Alkitab. Amin. Jadi sebelum melakukan aktivitas baca Alkitab ya. Nah, kadang-kadang kan saya yakin pasti saudara ngalami. Kadang-kadang lagi buat sesuatu, Roh Kudus ngomong di hati kita, baca Alkitab. Kan bisa begitu. Ya kan? Nah, kalau begitu belajar untuk taat aja. Ya. Dimanapun kita kan, kalau kita bisa, ada namanya handphone, kita bisa buka tuh, ada firman Tuhan di situ. Di mana saja, ya. Kita perlu belajar sama-sama. Oke. Nah, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, gitu. Jadi kita nggak akan bisa hidup seperti apa kata Alkitab kalau kita nggak betul-betul hidup di dalam aturan atau relnya firman Tuhan. Amin. Nah, ada lagi nih yang luar biasa sekali. Di ayat 17, 1 Petrus 1:17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita bisa takut akan Allah kalau kita baca Alkitab, sebab Alkitab itu adalah rel ya dalam hidup kita. Ya. Itu rel. Jadi itu sebagai peta gitu, ya. Jadi mari sama-sama jangan sampai kita tidak suka baca Alkitab. Ya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Iya. Ya, kadang-kadang kenapa tuh orang suka ya narkoba, kenapa orang itu suka ini, suka itu ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa hidupnya itu betul-betul ditebus dengan harga yang mahal. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti gitu. Ya, nggak ngerti. Ada juga orang tuh kalau ngomong sembarangan, nanti ngomong dulu baru mikir. Dia nggak tahu yang baca Alkitab mulutnya satu, ya yang ngomong nggak benar juga mulutnya satu gitu. Jadi kalau bisa ya mari kita sama-sama gitu ya belajar. Makanya tuntunan Alkitab ini luar biasa. Ini adalah peta jalan dalam hidup kita. Ya, nah satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Nah ini nih, jadi kita ngerti, waduh, saya ini udah ditebus dengan harga sangat mahal. Ya, sangat mahal. Kita menjaga akan hidup kita. Amin. Nah, itulah sebabnya orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang tersesat. Nah, tersesat. Gitu, ya. Tetapi orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Allah yang sempurna, berarti kita harus ya hidup di dalam kebenaran firman. Kenapa? Karena firman itu adalah peta hidup kita untuk menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Nah, baik. Kesimpulannya begini. Waktu kita dalam firman Tuhan, waktu kita di dalam firman Tuhan. Katakan sama-sama, waktu saya di dalam firman Tuhan. Maka firman itu akan selalu mendatangkan kekuatan buat kita.
Pasti ada kekuatan, nggak mungkin tidak. Ya. Saya waktu itu saudara ya mengalami ya penjara, lalu bukan di negara kita, di negara orang. Waduh, ketakutan, depresi, ya cuma nggak keluar dari mulut minta mati, tapi di pikiran sudah mulai tertulis. Ya, tetapi saya baca firman Tuhan sebelum Alkitab itu diambil ya kepada orang tersebut sebagai saksi dan bukti saya melanggar, dan Alkitab itulah menjadi kekuatan dalam hidup saya. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi mari sama-sama supaya kita nggak tersesat ya. Nah, orang-orang yang jauh dari firman akan hidup terkekang dan stres, tetapi orang-orang yang berjalan dalam firman akan tetap kuat dan bertindak untuk meraih percepatan dalam hidupnya. Amin. Jadi mari sama-sama kita perlu baca Alkitab. Katakan sama-sama, aku harus rajin baca firman Tuhan. Harus rajin ya, dengar firman Allah, dengar lagu-lagu rohani ya. Karena itu adalah sumber kekuatan. Kalau enggak kita pasti lemah, apalagi di masa-masa begini ya. Contoh saudara, tadi malam sama kemarin yang tadi malam, kalau saudara lihat sekarang ya di media ya, di media sosial, bahkan di televisi, di beberapa channel kita lihat lagi bukan berita yang membuat damai, tapi berita yang membuat ketakutan. Iya, berita yang membuat kepanikan. Nah coba tuh, mau kemana aduh, mau ke situ aduh, ya kan? Tapi kalau firman Tuhan ada di dalam hidupmu, memang ketakutan itu bisa datang sama kita, tapi dia nggak bisa nangkring atau parkir dalam jiwa kita. Iya, kenapa? Karena parkiran di dalam jiwa kita udah penuh kebenaran firman Tuhan. Ya, padat, kalau mobil itu padat parkirnya, gitu. Ya, jadi nggak ada lagi yang bisa parkir yang akan merusak jiwa ini, gitu. Makanya isi terus firman Tuhan. Kita pasti kuat, gitu ya. Hari-hari ini saudara dipaksakan diri untuk lakukan firman, lalu hidup dalam kebenaran. Kalau tidak, aduh repot sekali, ya. Masalah sudah ada, nggak perlu berkata masalah engkau di mana, sudah ada di muka kita. Iya kan, gitu. Jadi sudah ada, nggak perlu diundang, sudah datang, gitu ya. Bahkan dia sementara mengetok dalam dirimu, kalau engkau buka, dia akan masuk dan menguasai hidupmu. Sebab itu mari ya, firman itu adalah kekuatan kita. Amin. Ya, yang pertama apa? Dia cermin. Yang kedua dia pedang. Yang ketiga dia air kehidupan. Lalu yang keempat, dia adalah peta hidup di dalam kita. Jadi dia mengarahkan terus. Amin. Kita pasti kuat. Haleluya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Singkat firman-Mu, jelas. Kami percaya bahwa hanya firman-Mu adalah kekuatan terbesar dalam hidup kami. Sekarang kami tidak bisa mengandalkan harta, kekuatan, koneksi, atau siapapun. Karena itu bisa seketika bisa lenyap dalam hidup kami. Kami nggak akan bisa mengandalkan siapapun juga. Yang kami andalkan hanya Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari saudara kita berdoa sejenak. Mari berdoa. Kita sudah mendengarkan akan firman Allah. Firman itu adalah cermin. Firman itu adalah pedang. Firman itu adalah sumber air kehidupan. Firman itu adalah peta. Peta di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama berdoa. Bapa, berikan aku kesukaan terus merenungkan firman. Berikan kesukaan terus baca firman. Minta kesukaan baca firman Tuhan. Minta kesukaan untuk terus merenungkan firman itu siang dan malam. Mungkin saudara punya hobi tertentu, tapi sekarang ubah itu. Hobi atau kesukaan saudara itu baca firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat pagi ini. Biar Roh Kudus adalah roh kebenaran itu menguasai akan hidup kami. Kami percaya kami butuh Roh-Mu
yang memiliki, yang mempunyai pewahyuan, hikmat dan kuasa menguasai hidup kami. Sebab itu kami berjuang untuk menguduskan diri kami, berjuang untuk menyucikan hidup kami. Sebab disitulah firman Tuhan akan bekerja sempurna. Di tempat kudus, di tempat yang takut akan Tuhan, maka firman itu akan bekerja sempurna. Terima kasih. Kami telah membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau saja Tuhan kami Yesus digoda, bahkan masuk di dalam pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus waktu di bumi, Dia tetap mengatakan ada tertulis. Dia menyampaikan kebenaran. Karena firman Tuhan juga tahu bahwa iblis pun bisa menyebut akan firman Allah. Tetapi kami menghidupi itu firman. Bahkan juga mengatakan itu firman. Maka firman itu akan menjadi hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena Engkau memberikan kami kehidupan. Kau berikan kami kesempatan. Mulai hari ini kami mau Tuhan terus hidup kami kesukaan membaca akan firman Allah, merenungkannya siang dan malam, bahkan diberikan kemampuan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucapkan syukur, dan kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan pujian. Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam kekuatanmu. Ku